Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan. Mari sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kemurahan-Mu di pagi hari ini. Kami bisa bangun dari tidur kami, semua oleh karena Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman-Mu, Engkau yang menguduskan kami, dan kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu standar menjadi murid. Sekali lagi, tema firman Tuhan di pagi hari ini standar menjadi murid. Dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Bapak Ibu Saudara bisa membukanya. Lukas 14 ayat 25 sampai yang ke-33. Saya baca dulu ayat 25 ya. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ke bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Ayat yang ke-33 kita lompat. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Amin firman Tuhan. Ada beberapa poin standar menjadi murid. Namun sebelum itu kita mau melihat sebenarnya apa sih itu standar. Sebenarnya apakah kita juga sudah memenuhi standar menjadi murid Yesus? Apakah kita cukup hanya sekedar percaya lalu kita mengatakan kita sudah menjadi murid Yesus? Apakah kita cukup datang rajin beribadah ke gereja lalu kita mengatakan kita sudah menjadi murid Yesus? Tentu tidak. Definisi standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Seperti contoh, ketika kita menggunakan helm, harus menggunakan helm yang sudah standar SNI. Standar, contoh, patokan yang harus dilakukan. Sedangkan definisi murid adalah orang atau anak yang sedang berguru. Berguru ini adalah belajar, bersekolah. Ada tindakan, ada pengalaman di dalamnya. Oleh sebab itu, apakah diri kita sudah bisa kita katakan memenuhi standar murid Yesus? Mari kita lihat apa saja standar menjadi murid Yesus. Yang pertama, memprioritaskan Tuhan Yesus. Itu ada di ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Menjadi murid Yesus pada poin ini harus memprioritaskan dia. Gunanya agar setiap apa yang Yesus ajarkan dapat diikuti dengan serius, fokus, dan terarah. Bahkan dikatakan siapa yang tidak membenci orang tua, keluarga, bahkan dirinya sendiri, tidak dapat menjadi murid Yesus. Artinya barang siapa yang masih belum memprioritaskan Yesus tidak dapat menjadi muridnya. Ini adalah resiko ketika kita menjadi murid Yesus. Namun bukan berarti kita membenci keluarga, menganiaya keluarga, termasuk juga diri kita. Hal tersebut dinyatakan Yesus hanya sebagai contoh agar setiap orang yang mau menjadi muridnya tidak segampang itu, tidak semudah itu menjadi muridnya. Harus bisa menempatkan Yesus di posisi yang pertama dari segala aspek kehidupan kita. Makanya tadi diurutkan Yesus mulai dari orang tua, keluarga, diri kita sendiri, lalu terakhir kepada Yesus. Sebenarnya Tuhan ingin mengatakan bahwa Dialah yang pertama, Dialah yang harus menjadi prioritas dalam segala aspek hidup kita. Apakah kita sudah memprioritaskan Dia dalam hidup kita?
Apakah kita sudah menempatkan Yesus di posisi yang pertama dalam hidup kita? Termasuk juga perasaan dan kehendak kita selama ini condong kepada diri kita atau kepada Yesus. Juga kesukaan kita, kesenangan kita, keputusan kita. Kita lebih utamakan siapa? Diri kita apa Tuhan Yesus? Sehingga inilah yang menjadi poin pertama ketika kita memprioritaskan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah memikul salib. Standar yang kedua menjadi murid Yesus adalah memikul salib. Ada di ayat yang ke-27 dikatakan bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Salib itu berbicara adanya penderitaan, beban yang harus ditanggung setiap orang percaya ketika mengambil keputusan menjadi murid Yesus. Apakah enak menderita? Apakah enak ada beban? Tentu tidak. Dan inilah yang ingin Yesus beritahukan, bahwa mengikut Yesus, menjadi murid Yesus tidak enak, tidak mulus-mulus. Banyak resiko, konsekuensi yang harus kita hadapi, baik dari diri kita sendiri, keluarga, orang tua, lingkungan kita, dan lainnya. Hal tersebut harus mampu kita pikul sembari kita berjalan mengikut Yesus, guru kita. Wah, ini tidak gampang, saudara. Bahu dan kaki kita harus kuat untuk memegang salib itu, untuk memikul salib itu. Makanya penting bagi kita untuk memperkuat iman kita kepada Yesus, mendekatkan diri kepadanya, meminta kekuatan kepadanya. Inilah standar yang kedua menjadi murid Yesus, yaitu memikul salib. Kalau begitu, apakah kita siap memikul salib? Apakah kita siap menderita? Apakah kita siap menanggung beban yang banyak? Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang ketiga, melepaskan apa yang kita punya. Yesus tidak peduli dengan latar belakang kita sebenarnya. Mau kita kaya, miskin, harus siap melepaskan apa yang kita punya ketika menjadi murid Yesus. Termasuk hak kita sendiri pun harus berani kita lepaskan untuk kepentingan Yesus. Bukan berarti Tuhan ingin memeras apa yang kita punya, tetapi belajar melepaskan yang kita punya supaya kita bisa diikat kepada Yesus sendiri. Kita mengingat bahwa ada cerita orang kaya yang pernah menjumpai Yesus dan ingin menjadi muridnya, mengikut dia, tetapi dengan syarat harus berani melepaskan apa yang ia punya. Namun orang kaya tersebut tidak melakukannya. Mengapa? Karena dia masih mementingkan apa yang ia punya, karena ia masih terikat dengan apa yang ia punya. Inilah makanya Yesus ingin supaya kita terlepas dari apa yang kita punya sebelumnya, supaya kita menyatu dengan pribadinya. Karena kebanyakan apa yang kita punya, semakin banyak yang kita punya, itu menjadi penghambat kita untuk menjadi murid Yesus. Makanya kita harus berani melepaskan segala yang kita punya untuk menjadi murid Yesus. Dari ketiga standar ini, tentunya kita berpikir, tentunya kita bisa mempertimbangkan. Untuk menjadi murid Yesus tidak gampang. Untuk menjadi murid Yesus tidak seperti yang kita kira, cukup percaya, rajin beribadah dan sebagainya. Makanya apa kata Yesus di ayat yang ke-31? Raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Atau siapa di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus dengan kata-kata seperti itu? Artinya supaya kita orang percaya, orang Kristen yang mau mengikut Yesus, yang mau menjadi murid Yesus, harus berpikir dulu, harus merenungkan dulu bagaimana konsekuensinya, resikonya ke depan, harus siap kita tanggung. Tidak segampang itu. Jangan sampai ketika kita mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, lalu kita mendapati banyak cobaan, masalah yang kita hadapi, lalu kita berkata, wah ini ternyata menjadi murid Yesus semakin hari semakin terpuruk, semakin hari semakin tidak baik, lalu kita memilih mundur. Tuhan Yesus terus terang kepada kita, memberikan pilihan kepada kita, tidak memaksakan kita untuk menjadi muridnya. Tapi ketika kita menjadi muridnya, kita harus siap
menanggung risiko, konsekuensi dari apa yang kita pilih. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji akan menyertai kita. Roh Kudusnya akan menguatkan kita. Percayalah. Demikianlah ketiga standar yang harus ada pada seorang murid Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sampai di sini renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah renungan ini kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang siap menjadi murid Yesus, dan standar-standar menjadi murid Yesus ada pada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.